Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wajidna lutul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasula amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga alhamdulillah kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang dan cintanya kepada kita sehingga pada saatnya nanti kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan berbagi kepada kita semua oleh para ulama, oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa sabar itu dibagi menjadi 3. Ada 3 sabar itu teman-teman sekalian. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kita menjalankan ketaatan, beribadah kepada Allah, ta'abbud kepada Allah, ini membutuhkan kesabaran teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena yang namanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya itu merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sulit untuk dikerjakan. Oleh nafsu kita merasa berat. Itulah sehingga seringkali kita merasa lelah. Terkadang kita merasa bosan, capek untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Kita malas. Maka oleh karena itu mutlak di sini kita membutuhkan kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan beberapa contoh. Yang setiap hari misalnya sholat 5 waktu, ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Maka kita membutuhkan kesabaran untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu ini. Kalau kita tidak memiliki, maka yakinlah teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah bisa untuk melaksanakannya. Nah, maka oleh karena itu, sekali lagi mari kita tanamkan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar jenis yang kedua yakni as-sabru fi tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan boleh dikatakan sabar dalam jenis ini merupakan sabar yang teramat sangat sulit teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Kita ketahui bersama bahwa al-jannatu huffat bil makari wan naru huffat bis syahawat. Surga itu dikelilingi atau diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Sementara neraka dikelilingi atau diliputi oleh hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Maka di sini ya menggambarkan kepada kita bahwa hal-hal yang mengarahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa hal yang dibenci oleh nafsu. Sementara pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang akan mendorong menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat disenangi, disukai oleh nafsu. Maka tidak mengherankan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Yusuf pada ayat 53 di sana menjelaskan
ketika menjelaskan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, di sana menjelaskan bahwa innan nafsa la ammaratun bisu. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu, la ammarah, senantiasa memerintahkan, bisu, terhadap kejelekan-kejelekan. Nah, maka oleh karena itu perlu kita menanamkan kesabaran pada diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Terlebih di sini teman-teman sekalian, apabila dosa dan kemaksiatan itu sudah menjadi kebiasaan kita, sudah membudaya, sudah mendarah daging pada diri kita, maka membutuhkan kesabaran yang ekstra untuk kita bisa meninggalkan. Misalnya teman-teman muda suka minum-minuman keras, berzina, mencuri, yang pejabat koruptor, maka jenis dosa-dosa ini sekalipun nafsu senantiasa condong kepadanya, maka kita butuh kesabaran untuk pokoknya tidak. Say no to drink alcohol, say no to corruption, dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yakni sabar dalam menghadapi musibah. As-sabru 'indal musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa dalam kita menjalani kehidupan ini tidak serta-merta semuanya itu berjalan mulus sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita inginkan, damba-dambakan. Tidak. Terkadang kita akan menjumpai di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita itu hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Malah mungkin sangat mengecewakan hati kita, membuat lelah pikiran kita untuk memikirkannya. Namun itulah kehidupan teman-teman sekalian. Ada ungkapan mengatakan ada saatnya kita sekedar menjalani. Ya, karena apa? Karena Allah sudah menulis semuanya. Allah sudah menakdirkan semuanya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita menghadapi hal-hal yang berupa musibah, hal-hal yang kita tidak sukai, mungkin ada kita mengharapkan untuk meraih sesuatu tapi kita tidak meraihnya, maka dalam hal ini kita perlu bersabar. Nah, inilah teman-teman sekalian rumusan sabar yang dijelaskan oleh para ulama. Ada 3. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan kemaksiatan. Yang terakhir yang ketiga yakni as-sabru 'indal musibah, sabar tatkala tertimpa musibah. Nah, dalam hal ini maka saya mengajak kepada kita semua, mari kita belajar ya. Namanya sabar ini sulit. Nah, kita belajar. Innallaha yuhibbus sabirin. Kita harus ingat itu. Allah memberikan kabar gembira bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang sabar. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran yang kuat pada diri kita untuk dapat melaksanakan ketiga hal yang tadi itu. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi semua bentuk larangan Allah, dan yang terakhir tadi, sabar tatkala mendapatkan atau ketika ditimpa musibah. Amin Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.